Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertindak dengan Cerdik. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 7b dan 8. Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah kesempatan Yesus berbicara kepada para muridnya lewat sebuah perumpamaan. Kata Yesus kepada mereka, ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Kepada bendahara itu disampaikan sebuah tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan harta miliknya. Kemudian orang kaya tersebut memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Namun justru dalam keadaan yang gelap dan tidak jelas itu, sang bendahara mencoba mencari berbagai cara bagaimana ia bisa keluar dari kesulitan yang sedang dia alami. Sampai pada sebuah situasi bendahara itu menemukan celah. Sehingga apabila ia dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung dia di rumah mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan terjepit dan tentu saja putus asa, bendahara itu tidak kehilang akalnya. Bendahara itu kemudian mengambil tindakan khusus dengan memanggil seorang demi seorang yang telah berhutang kepada tuannya. Kata bendahara itu kepada orang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum.
katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur itu, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sendiri menyadari betapa cerdiknya orang-orang dunia yang dipengaruhi oleh mamon, yakni harta benda atau kekayaan dan kekuatan jahat yang dapat menjauhkan manusia dari Allah dan sesama. Misalnya, kita ambil contoh tindakan para pencuri atau perampok. Para perampok atau pencuri sungguh-sungguh lihai dan cerdas. Mereka bisa mencuri sepeda motor yang diparkir di depan rumah hanya dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Kita sebagai orang biasa atau orang awam di satu sisi hanya bisa marah dan mengutuki tindakan mereka itu. Tetapi di sisi lain, kita juga terkadang geleng-geleng kepala dan tidak habis berpikir bagaimana mereka bisa dalam sekejap mencuri barang-barang yang kita miliki tanpa kita menyadari. Sebab kita sendiri tidak pernah berpikir untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, sehingga kita tidak mengetahui trik-trik atau cara-cara jahat dalam mencuri barang milik orang lain. Oleh karena itulah, Yesus mengajak kita supaya kita juga tidak kalah cerdik dari penjahat. Maka sekarang ini terdapat banyak kunci ganda atau peralatan lain yang mampu melindungi motor atau mobil yang kita miliki. Saudara-saudari terkasih, menjadi orang cerdik bisa dimaknai secara positif dan negatif. Misalnya, para teroris sangat cerdik dalam menemukan cara baru membunuh orang-orang yang dianggap musuh melalui bom bunuh diri yang mungkin jarang kita sadari. Mereka memasang bom di tubuh mereka, lalu pergi ke tempat yang ramai dan meledakkan diri. Yang jadi korban bukan hanya teroris yang melakukan bom bunuh diri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Teroris itu tidak peduli dengan nyawa sesama, sebab hatinya sudah dipenuhi oleh kejahatan. Sedangkan orang-orang yang hatinya baik akan memikirkan cara-cara baru agar dapat menolong orang lain. Misalnya, dulu kita hanya bisa membantu orang dengan memberi makan atau uang. Tetapi sekarang kita bisa membantu sesama dengan cara mendonorkan darah. Bahkan ada orang sakit yang memberi pesan agar kelak saat dia mati, matanya masih baik, bisa didonorkan kepada orang lain yang membutuhkan. Inilah bagian dari tindakan cerdik. Sebab saat kita mati, mata kita akan menjadi busuk dan menjadi tanah. Jadi lebih baik itu diberikan kepada orang lain yang masih hidup di dunia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
selama ini kita sudah berusaha untuk bertindak dengan cerdik, terutama untuk menghadapi kejahatan yang ada di sekitar kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami, umat-Mu, supaya kami tidak kalah cerdik dari orang-orang dunia yang jahat. Dengan bersikap cerdik, kami dapat melawan kejahatan yang ada di sekitar kami, tanpa kami sendiri jatuh dalam kejahatan. Dengan demikian, kami memuliakan Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.